Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ustadz Syahid Qadir selaku Kepala SD Muhammadiyah Tiga Salam, dan yang saya hormati pula Ipmawan Gibran yang pada kesempatan kali ini mewakili Ketua Umum yaitu Ipmawan Riyandi untuk menyapa dan memberikan banyak pengalamannya kepada teman-teman IPM Kids SD Muhammadiyah 3 Salam Malang, atau biasanya singkatannya SD Mumtaz, Mas. Gitu. Jadi ini mereka-mereka ini adalah IPM Kids dari SD Mumtaz. Gitu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim pada siang hari ini kita dapat bertemu bersua melalui Google Meet ini ya, meskipun tidak bisa secara langsung, tapi insya Allah ikatan kita tetap satu ya, Mas Gibran, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, ini perkenalkan itu bisa dilihat ada teman-teman IPM Kids Mumtaz yang pada siang hari ini menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan dan penatnya belajar. Jadi nanti mohon diberikan motivasi yang sangat banyak ya Mas Gibran kepada adik-adik kita yang sekarang ini sedang memulai karirnya di IPM nih. Nah, kalau Mas Gibran ini kan karirnya sudah tinggi di IPM, sudah sampai di pimpinan pusat. Nah, bisa jadi salah satu dari teman-teman IPM Kids Mumtaz ini menjadi jajaran pimpinan pusat periode yang akan datang. Begitu ya? Bukan begitu Mas Gibran? Iya, sepertinya Mas Gibran bahagia sekali hari ini ya. Oke, karena kita juga menunggu Ipmawan Riyandi, Ketum PPIPM, jadi langsung saja ini karena beliaunya itu masih ada kegiatan, sehingga mohon izin Ustaz Syai'in untuk kita sharing-sharing dulu nggih, sharing-sharing dulu bersama Mas Gibran, nanti sama anak-anak juga, anak IPM Kids, nanti ada pertanyaan atau mungkin curhatan lah dari IPM Kids Mumtaz ini langsung kepada PP IPM. Nah, Masya Allah sekali ya, langsung akselerasi ini dari ranting langsung menuju ke pimpinan pusat. Begitu Mas Gibran, nggih. Menyapa dulu adik-adik IPM Kids kita, IPM Kids Mumtaz. Oke, boleh. Halo, ini teman-teman IPM Kids ya. IPM Kids ya namanya ya. Selamat siang semuanya. Oh, mantap. Sekali lagi ya, kalau nanti kakak bilang IPM ya, tangan kanannya dikepalin ya kan, saya gitu ya. Oke ya. IPM. Lagi ya sinyalnya. Oke ya, dengar kan semuanya? IPM. Oke, saya gitu ya. Luar biasa. Oh, dari apa? Saya kembalikan lagi ke Mbak Pacu, monggo. Ini Ustadzah Nadia. Sudah menyapa, kita aja Mas Gibran. Oke, berarti ini langsung ini apa kita coba dengarkan gimana sambutan atau mungkin cerita dari teman-teman IPM Kids. Ya, bisa kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mas Gibran. Ya, halo. Ini dengan siapa ini? Salma. Oh, dengan Salma. Salma udah kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Ini IPM Kids semua kelas 5? Dari kelas 3 sampai kelas 6. Oh, dari kelas 3 sampai kelas 6. Salma mau tanya apa? Mas, kira-kira pengalamannya Mas jadi IPM itu apa sih? Oh, gitu ya. Ya, ceritain ya. Nah, tadi kan belum salam. Sekarang mau salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, teman-teman IPM SD Mumtaz ya. SD Mumtaz, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Seneng banget rasanya bisa ketemu sama adik-adik SD Mumtaz, adik-adik IPM Kids pada khususnya. Karena kakak di sini melihat wajah-wajah pemimpin IPM di masa depan. Wah, ini luar biasa. Harusnya semua SD di Jawa Timur pada khususnya atau di Indonesia ya pada umumnya itu bisa melihat SD Mumtaz ya, bahwa teman-teman SD itu juga punya kesempatan untuk belajar bersama, juga punya kesempatan untuk menimba ilmu di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Harusnya teman-teman ini patut berbangga karena di tahun ini kelas 5 ya. Kalau kelas 5 berarti kakak di tahun 2011. Di tahun 2011 itu kakak kelas 5, waktu itu kakak belum mengenal IPM. Ya, apa sih IPM itu masih belum kenal. Kenalnya hanya tapak suci, Hizbul Waton, hanya itu saja. Kemudian waktu kakak SMP ya, karena waktu itu kakak ada di pesantren, jadi kakak di MTS ya. Nah itu baru kenal tuh IPM. Apa sih IPM gitu kan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Asik banget, cukup menarik pada waktu di SMP dulu itu. Karena pertama kali kakak di IPM, kakak satu dapat teman baru, dua bisa jalan-jalan, ya kan? Tiga bisa kenal orang banyak, empat kakak bisa melatih diri kakak untuk bisa berbicara di depan, bisa belajar bagaimana caranya menjadi pemimpin, bisa belajar bagaimana caranya untuk dihargai oleh seseorang. Nah, itu di IPM waktu itu. Nah, waktu SMP dulu, pengen banget itu. Kakak pengen banget masuk IPM. Kemudian setelah masuk IPM, dulu ada di pimpinan ranting Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Kemudian setelah aliyah, nah kakak karena ini ya, karena ada kesempatan di pimpinan daerah, akhirnya ikut di pimpinan daerah. Mulai ikut yang namanya Konpida, yang namanya Konpiwil, ya konferensi pimpinan wilayah. Wow, asik banget, kenal sama teman-teman daerah luar, sama teman-teman sekolah lain gitu kan, menambah banyak relasi. Nah kemudian waktu kakak di kelas 12, di kelas 3 aliyah, nah gara-gara IPM kakak bisa jalan-jalan kemana-mana, ikut muktamar, ikut tanwir ya, bisa ke Pulau Kalimantan, bisa ke, ada yang pernah ke Pulau Kalimantan yang ada di sini? Ada yang udah pernah ke Pulau Kalimantan? Oh ada, luar biasa. Nah, oh ini ya Kak Riyandi udah join ini. Jadi ikut IPM itu asik dan menyenangkan. Banyak ilmu yang bisa didapat, teman yang bisa didapat, pengalaman yang luar biasa. Oke, ada Kak Riyandi. Sapa dulu sama Kak Riyandi teman-teman. Ini Kak Riyandi, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Halo Kak Riyandi. Ini Kak Riyandi lagi di luar ini teman-teman, di kementerian, sedang ada di kementerian. Ya begitu ya untuk pengalaman IPM. Nah untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ustazah Nadia. Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf ini saya tadi minta tolong ke Mas Gibran untuk didahului dulu.
Ya, selamat datang, Tum. Sibuk sekali harus sepertinya ini. Ya, ngapunten. Saya enggak bisa lama. Ini masih ada pertemuan. Mau ada acara soalnya tanggal 14. Oh, nggih. Ngapunten, Tum, ini ada Bapak Syai'in selaku kepala sekolah nggih dari SD Muhammadiyah 3 Salam. Oh, nggih, nggih. Assalamualaikum Pak Kepsek. Nggih. Waalaikumsalam, betul. Nggih, siapa? Nanti kalau saya ada agenda Malang, nggih. Nanti Ya. kalau saya ke Malang nanti saya mampir, Pak, nggih. Kayaknya wajib kayaknya. Nggih, insyaallah Pak, siapa? Harus mampir. Kayak kemarin ke Malang juga kayaknya kemarin. Nggih, waktu kapan tuh saya ke Malang, Pak? Nggih. Supaya memotivasi adik-adik di Malang ini, Pak Tum, biar menjadi investasi kader masa depan untuk IPM ke depan. Nggih, nggih. Ini buat teman-teman semuanya yang masih kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mungkin kamu hari ini kalian belum merasakan dampaknya dari per-IPM, tapi nanti di kemudian hari, mungkin nanti kalau kalian sudah di umur 15, 18, 20 itu baru kerasa dampaknya. Karena memang apa yang teman-teman tanam hari ini itu tidak akan langsung terasa, karena semuanya itu butuh proses. Karena semuanya itu tidak bisa langsung instan. Kalaupun ada yang instan, itu pun masih butuh proses memasak. Contoh kayak mie Indomie goreng ataupun Indomie mie sedap misalnya. Mie sedap kan meskipun brandnya mie instan, tapi kan tetap memerlukan waktu untuk diproses untuk menuju jadi Indomie yang enak kan, mie sedap yang enak. Nah, itu semuanya teman-teman harus percaya bahwa nanti besok itu teman-teman bakal jadi orang-orang hebat, orang-orang besar. Ini apalagi saya lihat ada yang pakai jas IPM ya. Ada yang pakai jas IPM. Yang pakai jas IPM kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 5 nanti setelah kelas 5 naik ke kelas 6, masuk di SMP. Kalau nanti masuk di SMP meskipun tidak di Muhammadiyah, misalnya di SMP negeri, nanti tetap jangan lupa ber-IPM. Karena kalau di Malang itu sudah ada beberapa IPM yang di kabupaten, yang ada di kecamatan. Jadi nanti ada IPM di dekat rumahmu, kira-kira kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti sukses terus untuk SD Muhammadiyah 3 ya. Muhammadiyah 3. Sukses selalu untuk SD Muhammadiyah 3 Malang. Mudah-mudahan nanti kader-kadernya yang dibina sama Pak Kepsek, sama teman-teman nanti semuanya akan jadi orang-orang hebat kemudian hari. Ada yang mau jadi tentara? Mau jadi tentara ya. Ada yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi pilot? Yang enggak ngacung cita-citanya apa? Nah, ya coba ini yang cewek ini yang depan yang enggak pakai jas IPM. Ya, iya mbaknya. Ya, yang noleh ke kiri. Ya. Jadi wanita karir, Tum, Wanita katanya. karir. Nah, itu nanti mudah-mudahan semuanya jadi orang-orang hebat, orang-orang besar. Kita mudah-mudahan nanti terus jadi orang-orang yang berada di garis Islam, dan mudah-mudahan nanti kita akan terus menjadi orang-orang hebat yang bermanfaat bagi negara, nusa, dan bangsa. Itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Mungkin kalau mau di screenshot dulu boleh, mau foto bareng boleh, yuk. Oh ya, boleh ya, Tum ya, izin Boleh. mengambil dokumentasi ya. Oh, Tum, ngapunten, mohon ditunggu sebentar, mungkin ada sapaan dari sambutan dari Ustadz Syai'in nggih. Iya. Kedatangan PP ini kan hal yang luar biasa sekali. Monggo Ustadz. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara saya terdengar ya, Ustazah ya? Oke. Nah, ini yang terhormat ini Ketua Umum Himawan Riyandi Prawita ya, luar biasa bisa menyempatkan waktu untuk bisa menyapa adik-adik generasi emas masa depan, insya Allah tuh bisa menjadi generasi pemenang masa depan yang insya Allah bisa menjadi estafet kepemimpinan masa depan IPM, dan insya Allah SD Mumtaz ini tuh, SD Muhammadiyah 3 Salam ini komitmen untuk mencetak kader-kader terbaik Persyarikatan Muhammadiyah, yang salah satunya ya melalui ortomnya yaitu IPM ini.
Dan insya Allah nih Pak Tum, di Kota Malang satu-satunya IPM KIT yang ada di sekolah dasar, yang semoga ini nanti menjadi semakin semaraknya IPM, sehingga kaderisasi IPM nanti bisa menjadi investasi 10 tahun, 50 tahun ke depan, karena kaderisasi tak putus dan tidak akan menjadi krisis kader. Dan ini menjadi komitmen kita, sehingga nanti bisa menulari SD-SD yang lain yang mau bergiat di IPM. Dan alhamdulillah ini menjadi hal yang pengalaman yang berharga, saya yakin, dari pimpinan ranting, dan mohon izin dan mohon maaf jika ada sedikit lancang harus mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Pak Ketum yang luar biasa. Saya dengar tadi bersama dengan Pak Menteri, semoga ini menjadi jariahnya Pak Ketum, memberikan motivasi dan anak-anak bisa terus berkiprah di IPM. Dan ternyata IPM itu menarik, insya Allah ketika kita kemas di baik, dan mungkin bisa di Mumtaz ini. Dan untuk Pak Ketum, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan, dan memang kita tunggu janjinya Pak Ketum, semoga nanti ketika hadir di Kota Malang, saya berharap Mumtaz terbuka untuk PP IPM, karena tadi ini baru pulang Pak Tum, 10 menit yang lalu, mantan Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur IPM, itu tadi baru dengan saya, salam juga dari Mas Nafis untuk panjenengan, karena beliaunya tidak ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi langkah baik untuk ke depan, dan benar-benar nanti menjadi semangat untuk anak-anak, sehingga nanti bisa berperan luar biasa baik di sekolah, di SD Mumtaz ini melalui IPM, dan untuk Persyarikatan Muhammadiyah nanti menjadi investasi untuk kader masa depan. Dan semoga kalau hari ini kita berkumpul di forum daring seperti ini, semoga nanti kita bisa lebih ganyeng lagi di forum luring. Dan terima kasih banyak, tadi ada Mas Gibran yang juga luar biasa memberikan motivasi pada anak-anak kami, karena saya yakin panjenengan kaya akan pengalaman, dan anak-anak kami baru memulai belajar tentang apa itu IPM, dan insya Allah kami segenap Dewan Guru dan juga sekolah mendukung, karena saya yakin media IPM inilah nanti yang bisa membuat anak-anak semakin berkarir dan bisa mengembangkan bakat dan minatnya, terutama di organisasi. Karena saya tidak akan banyak hal, saya yakin yang banyak terkait IPM, takut keliru saya menyampaikan. Soalnya yang pantas ngomong itu ya Ketum Riyandi sama Bang siapa tadi, Bang Gibran ya. Nah, gitu, sehingga saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya ini saya tadi kaget, tak pikir saya tadi nge-zoom sama calon wakil presiden itu ya. Ternyata luar biasa, ternyata di PP luar biasa. Terima kasih. Dan selamat untuk anak-anakku. Saya berpesan pada anak-anakku, anak IPM KIT SD Mumtaz, simak dengan baik apa nanti yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, dan juga Kanda Gibran tadi yang luar biasa memberikan inspirasi. Dan nanti setelah ini saya tunggu anak-anakku terus memberikan hal-hal yang terbaik, nilai-nilai positif di Mumtaz, melalui inspirasi, nanti mungkin inspirasi dari kakak-kakak kalian yang sekarang berada di pusat. Tidak nutup kemungkinan kalian juga nanti bisa mengikuti jejak karir ya mereka, dan saya tunggu. Berarti kalau sampai nanti 5 tahun 10 tahun ke depan kalian duduk seperti kakak-kakak ini, maka forum ini menjadi luar biasa, dan memang benar-benar bisa melahirkan kader-kader hebat, ke kader-kader generasi pemenang masa depan. Mungkin itu Pak Ketum, salam kenal, saya Saiin Pak Ketum, dan juga Kanda Riyandi ya, Kak Gibran ya. Mas Gibran yang luar biasa. Semoga nanti panjenengan berdua kalau ke Malang bisa menyempatkan mampir di sekolah kami di SD Muhammadiyah 3 Salam. Mungkin itu ya Ustadzah Nadia, karena saya lihat beliaunya kayaknya sebentar lagi mau dipanggil Pak Presiden juga kayaknya. Bapak Materon, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syain atas sambutannya dan sapaannya kepada Tum Riyandi. Selanjutnya boleh saya lanjutkan terkait sharing-sharing dengan Imawan Gibran. Ya, gimana Mas Gibran? Boleh ya untuk melanjutkan sharing-sharingnya? Oke, Mas Gibran tidak sedang tergesa-gesa kan? Tidak mau dipanggil menteri kan? Enggak.
Cuman nanti jam 3 saya mau geser ke Menteng. Oh iya siap. Ini jam 3 juga anak-anak mau persiapan pulang, Mas. Insya Allah. Siap. Saudara Nadia, Salam. mohon Iya, izin Ustaz. juga ya, Mas Gibran. Mungkin biar anak-anak mungkin ganyeng dan juga anak-anak mungkin karena ada saya itu mungkin malu-malu juga. Sehingga saya apa wes ya, ini mungkin saya boleh pamit ya, boleh. Ini biar nanti ngobrolnya biar asyik dan mungkin bisa ini anak-anakku ikuti dan nanti simak dan mohon Mas Gibran bisa memberikan pengalaman untuk menjadi suntikan motivasi untuk anak-anakku yang sekarang insya Allah bergeliat ber-IPM, lagi seneng-senengnya Mas ber-IPM, bahkan kemarin programnya luar biasa saya lihat sudah bisa menerjemahkan hal-hal yang sebetulnya masih wilayah-wilayah anak-anak SD yang sudah bisa belajar manajemen organisasi ber-IPM itu. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah Mas Gibran menyampaikan suntikan motivasi semakin mereka terus berkreasi di Mumtaz ini. Mohon izin tak apa nggih Mas Gibran dan Nadia bisa dibantu caranya supaya nanti anak-anak mungkin bisa lebih ganyeng berdialognya dan diskusinya. Itu nggih. Saya izin nggih. Terima kasih. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa dilanjutkan ya tadi sampai mana? Mau nanya apa lagi Sal ke Mas Gibran, ke kakak Gibran? Oh, pengennya dipanggil kakak ya kayaknya ini. Iya, Om juga boleh. Oke Sal, mungkin perwakilan dari IPM ya Mas Gibran, biar langsung mereka nanya-nanya. Iya, enggak apa-apa. Ayo, ada yang mau tanya lagi enggak ini? Oh, ini kok cuma bertiga. Tanya lagi. Ayo Mbak Salma, tanya lagi. Mas, kegiatan apa aja sih yang ada di BPIPM? Oke, wah ini asik banget ini kalau di BPIPM. Tapi sedihnya nggak bisa pulang. Jadi jarang ketemu sama ibu bapak di rumah. Nah, kalau di BPIPM itu kegiatan kita ya dalam 1 minggu itu kita satu kali rapat gitu ya. Pasti 1 kali rapat internal. Biasanya kita itu rapat internalnya di hari Ahad. Ya, di hari Ahad itu rapat internal. Kayak kemarin itu baru rapat internal. Kemarin itu hari Ahad itu. Nah, terus kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu biasanya kita tiap bidang itu konsolidasi dan juga komunikasi dengan stakeholder yang terkait. Stakeholder itu stakeholder itu dengan dinas-dinas atau pemerintahan yang terkait gitu. Nah, jadi komunikasi, konsolidasi ya kayak ya ngobrol, rapat gitu. Nanti hasilnya itu akan diturunkan ke teman-teman wilayah. Dari teman-teman wilayah ke teman-teman daerah, dari teman-teman daerah baru deh nanti bisa teman-teman cabang dan teman-teman ranting untuk bisa mengeksekusi supaya IPM ini lebih cantik, lebih ciamik dengan gerakan-gerakan yang mungkin saat ini bisa dirasakan sama teman-teman. Itu kalau jadi pimpinan pusat itu ya, apalagi Kak Riyandi tuh. Kak Riyandi itu hampir 1 minggu itu cuman 2 kali aja di kantor, cuman hari Senin kadang, kalau nggak gitu hari Selasa atau hari Kamis itu di kantor. Nah, di luar hari-hari itu biasanya Kak Riyandi keliling Indonesia. Nah, besok hari Selasa ini Kak Riyandi jam 10 pagi itu berangkat ke Kendari, teman-teman. Kendari itu ada di Sulawesi Sultra ya, Sulawesi Tenggara sana. Ke Kendari. Nah, gitu. Jadi kalau sudah di pimpinan pusat itu wah asik banget teman-teman. Ya, bisa menularkan keilmuan, jalan-jalan juga, bisa keliling Indonesia juga. Ada yang pengen keliling Indonesia nggak? Salma pengen keliling Indonesia nggak? Oh,
semua keliling ke Indonesia, pengen keliling ke Indonesia ya. Nah, doanya kakak nanti kalau udah pada gede semua, sekarang kan udah balik ya, berarti udah gede ya. Nanti kalau udah SMP, SMA ataupun kuliah, teman-teman harus jadi pengurus IPM semua. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Supaya kenalannya banyak. Kalau kenalannya banyak tuh enak banget pokoknya. Kalau kenalannya banyak, seberapa jauh kita pergi, seberapa lama kita pergi, kita pasti punya teman. Gitu. Kalau teman-teman di sini pulang mainnya sama teman-teman yang di rumah ya kan? Terus main sama teman-teman ngaji, sama teman-teman yang ada di desa. Oh, kalau di PPIPM lah teman-teman bisa main ke Papua, bisa main ke Aceh. Wah, asik pokoknya. Tapi gitu, harus giat belajar, rajin membaca, semangat berdiskusi, saling mengingatkan ya. Dan yang terakhir adalah istiqomah di IPM. Gitu, Mbak Salma. Ya. Yang lain barangkali mau tanya. Mas, programnya di IPM itu ada apa aja? Program di IPM ya. Kalau kita bicara program di IPM itu banyak banget. Jadi, teman-teman sekalian, IPM itu adalah organisasi yang struktur, ya. Ada pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan yang di puncaknya, ya, di klasmen puncak atau di yang paling tinggi itu ada pimpinan pusat. Nah, kalau program itu, ya, dari pimpinan ranting sampai pimpinan pusat itu programnya berbeda-beda. Namun tetap sama. Berbeda-beda apanya, Mas? Berbeda-beda itu hanya namanya saja. Tapi kalau programnya sama, ya. Di pimpinan pusat sekarang ini ada 13 divisi, ada 13 bidang, ya, 13 bidang dan 5 lembaga. Dari bidang yang paling ini ya, di bawahnya bidang paling tinggi ya, Mas Riyandi, ada bidang umum, ketuanya Mas Riyandi. Nah, itu programnya macam-macam juga. Satu, sebagai ketua itu untuk menaungi anggotanya. Dua, sebagai elektoral sektor birokrasi. Intinya yang ketemu sama orang-orang itu, sama Pak Menteri, sama Pak Presiden, itu tugasnya Mas Riyandi dan Mas Joanda Harahap. Nah, itu tugasnya. Mas Joanda itu dari Sumatera Utara. Terus, nah, setelah itu ada yang namanya bidang organisasi. Bidang organisasi itu tugasnya adalah untuk memantau, ya, memantau pimpinan yang ada di bawah pimpinan pusat, ya, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, itu bidang organisasi. Tugasnya keliling Indonesia kalau bidang organisasi itu, ya, memantau, wah ini wilayah ini aktif enggak, gitu, berapa jumlah anggotanya, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, usianya berapa, pendidikannya sampai mana, kaderisasinya bagaimana, itu bidang organisasi. Setelah bidang organisasi ada bidang perkaderan. Nah, bidang perkaderan itu ya, itu untuk membuat paradigma. Bidang perkaderan itu bidang yang mencetak kader,
Ya, kayak teman-teman ini itu dicetak tugasnya itu bidang perkaderan. Ada Taruna Melati 1 ya. Kalau teman-teman ini di dalam pendidikan, kalau teman-teman ini kan masih SD. Nah, bidang perkaderan itu ibaratnya Menteri Pendidikan. Jadi ada Taruna Melati 1 itu kayak SD. Taruna Melati 2 SMP. Taruna Melati 3 SMA. Nah, nanti ada Taruna Melati Utama itu Purna namanya. Nah, kalau sudah Purna ini sudah luar biasa. Setelah perkaderan ada KDI, Kajian Dakwah Islam. Ini ngurusi fikih pelajar, ngurusin yang namanya PDPM, ya kan? Ada pelatihan khusus dakwah untuk teman-teman pelajar. Karena IPM itu adalah spirit dakwah, ya. IPM itu semangatnya adalah semangat dakwah, ya. Dakwah tentunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian bidang intinya lagi ada apa? PIP, pengkajian ilmu pengetahuan. Nah, ini luar biasa juga PIP. PIP itu urusannya sama Perpusnas, sama Kemendikbud. Nah, itu PIP. Ya, gunanya apa, Mas? Gunanya adalah untuk memantau stabilitas keilmuan, ya, keilmuannya kita semua dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting dan seterusnya, banyak sekali bidang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi program itu nanti akan diturunkan ke wilayah, tugasnya wilayah menurunkan ke daerah. Tugasnya daerah adalah menurunkan ke adik-adik semua. Jadi manfaatnya itu nanti bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Nah, kira-kira begitu, Mbak Salma. Ini kok Mbak Salma terus? Mbak Salma tak ketuanya? Iya. Oh, bukan Mbak Salma. Ketuanya siapa namanya? Mbak siapa? Boleh kenalan nggak? Mbak siapa namanya ketuanya? Ketuanya Mbak siapa? Naila. Mbak Naila. Itu masnya yang ganteng itu mas siapa ini? Agak sakit, Mas. Oh, yang agak sakit siapa? Mbak Naila ta? Saya. Oh, Mbak Naila agak sakit. Oh, ini Mbak Naila namanya? Bukan? Oh, Mbak Naila agak sakit sekarang. Nah, cepet Saya sembuh. Atta sebagai Sekretaris Umum IPM Kids Mumtaz. Atta? Iya. Oh, namanya Atta. Oh, Gen Halilintar bukan? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Kirain tadi Atta Halilintar, bukan. Nah, luar biasa ini. Mas Atta, Mbak Salma, dan Mbak siapa tadi? Naila ya. Mbak Naila. Ini calon-calon pemimpin sukses. Ada yang mau tanya nggak ini dari Mbak Naila atau Mas Atta? Mau tanya apa? Mas, pengalaman terpahit atau nggak enak itu apa sih, Mas? Pengalaman terpahit. Oh, banyak kalau pengalaman terpahit. Ini pengalaman terpahit ya. Ini kakak ceritain. Jadi waktu bulan November 2022 itu ada tanwir. Tanwirnya itu di Papua Barat. Jauh ya. Ada yang tahu Papua? Tahu semuanya? Nah, tahu. Papua Barat. Tepatnya di Sorong. Jadi pada saat itu kakak sama Kak Nafis ya, sama Kak Beni. Kak Nafis itu tadi yang barusan datang ke SD tadi ya. Nah, itu sama Kak Nafis, sama Kak Beni, sama kakak naik pesawat dari Surabaya mau ke Sorong, mau ke Papua. Waktu itu, waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. 3 dini hari. Di wilayah Papua itu sedang terkena badai El Nino. Jadi anginnya kenceng. Ya. Jadi suhunya di bawah itu panas, suhunya di atas dingin. Ada perbedaan suhu. Waktu di atas itu ya, nah ini hujan deras. Jadi naik pesawat itu hujan, badai, kilat,
awannya tebel ya, awan-awan temennya awan apa? Awan apa? Awan yang tebel-tebel itu. Kelas 5 masa nggak tahu. Nah, itu ya. Lewatin awan itu seret gitu kan. Nah, pukul 3 itu pesawat itu turbulensi, teman-teman. Turbulensi itu ya, ini pesawat itu langsung turun gitu. Wah, itu pengalaman pahit. Itu kita bertiga langsung istighfar, kita semua berdoa mengharapkan yang terbaik pokoknya. Nah, dan alhamdulillah kita bisa melewatinya. Meskipun lama, kita melewati itu 30 menit. Nah, itu luar biasa itu. Naik pesawat, turbulensi, kena badai. Pokoknya serem, lebih serem daripada main ML terus kalah. Nah, lebih serem daripada main gobak sodor tapi kalah. Kira-kira gitu. Oh, pokoknya serem banget. Terus yang kedua, di IPM itu pengalaman pahit adalah kakak ini ber-IPM dari tahun 2014. 2015. Kakak ber-IPM dari 2015. Pengalaman terpahit selama ber-IPM adalah jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Itu pengalaman terpahit kita gitu ya. Dari 2015 sampai sekarang. Jadi dikit-dikit pergi, dikit-dikit keluar kota, dikit-dikit ketemu sama teman-teman IPM di pulau lain dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, itu dinikmati karena ber-IPM itu juga beribadah. Kira-kira begitu ya, teman-teman, Mbak Naila. Ya, ada lagi. Ini Mas Atta mau tanya enggak, Mas Atta? Mas Atta mau tanya enggak? Sudah. Oh, Mas Atta sudah. Mbak Salma ini sepertinya mau tanya lagi nih, Mbak Salma ini. Mbak Naila mau tanya lagi enggak? Mbak Naila. Terima kasih, Mas. Karena terima sudah kasih. mengganggu waktunya. Oh, enggak. Ini terakhir buat teman-teman IPM KIP SD Mumtaz. Jangan patah semangat untuk ber-IPM. Karena apa yang kalian tanam hari ini itu akan kalian tuai di kemudian hari. Jadi dinikmati proses ber-IPM-nya, dienak-enakin, dienjoy-enjoyin, ya kan, nyari teman sebanyak-banyaknya. Teman-teman akan mengalami fase di mana capek, lelah, letih, lesu, lemas, love you, enggak. Jauh banget ya. Akan mengalami fase lemah, letih, lesu, dan capek untuk ber-IPM. Itu enggak apa-apa, dinikmati saja. Karena ber-IPM bagian dari ibadah sosial, IPM bagian dari ibadah agama juga, dan IPM ini sangat-sangat luar biasa. Apapun yang kalian dapatkan dari IPM, maka kalian harus kembalikan itu ke IPM. Dan kalian akan mendapatkan banyak dari IPM, tapi jangan pernah tanya apa yang diberikan oleh IPM, tapi tanamkan pada diri kalian apa yang sudah kalian berikan untuk IPM. Begitu ya. Pokoknya semangat terus, gaspol remblong ya. Gaspol remblong ber-IPM. Pokoknya semangat, harus bersemangat ber-IPM. Jangan loyo ya. Jangan loyo. Kalau sakit istirahat. Kalau capek berhenti. Tapi nggak boleh ninggalin IPM. Oke, teman-teman semua, kita kan seumuran ya. Jadi saya manggilnya teman-teman ini, saya juga seumuran kok sama Mas Atta dan Mbak Salma dan Mbak Naila. Seumuran ini saya.
Enggak. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Nggih, sami-sami teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Gimana? Tunggu di Mumtaz ya. Siap, men. Ditunggu aja, ntar pasti ke sana. Ya diundang dulu, kalau nggak diundang nggak ke sana nanti. Diundang ya. Ya. Nanti Mbak Salma yang undang ya, sama Mbak Naila sama Mas Atta ya. Nanti kita main kelereng bareng-bareng. Sudah, terima kasih ya. Oke Mas ya, Gibran. kakak pamit dulu ya. Iya, sehat selalu untuk teman-teman SD Muntas, sukses selalu ya. Yuk. Ya, Ustazah Nadia, mohon maaf ya saya pamit undur diri. Say hello untuk teman-teman semua. Say good ya, day. terima Semoga kasih ya. Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu di kemudian hari. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam.